Bab 2842. Terlalu cepat hingga tidak masuk akal. Melalui sentuhan batu itu, Erikin dapat dengan jelas merasakan cahaya khusus dan fluktuasi aura pada batu mutiara surgawi itu. Teman seiman Qin, di dalam batu-batu ini mungkin berisi benda ini, dan sedikit banyak, apakah kamu bisa membedakannya ada atau tidak, atau ada berapa banyak? Qin Li berkata, kamu bisa menyentuh benda ini sendiri, dan bahkan merasakannya dengan Reiki. Tapi aku harap kamu bisa mengidentifikasinya secepat mungkin, ini sangat penting bagiku, Qin Li berkata. Aku harus memecahkan batu dulu untuk melihat situasinya, Erikin berkata. Bisa. Segera, Erikin mengulurkan tangan. Mengambil batu secara acak, lalu ditarik oleh Reiki di tangannya, dan di lengan bajunya yang lebar, Erikin langsung mengirim benda ini ke ruang pemurnian obat. Rahasia palu ribuan tempaan, dirinya bahkan tidak memberitahu Dedi Fu, jadi tidak mungkin memberitahu Qin Li. Selanjutnya, jiwa Erikin terbang ke ruang pemurnian obat, dan bukannya langsung menghancurkan batu, tetapi membuka Dark Eye dan mata dewa. Di bawah Dark Eye, segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat diuraikan menjadi berbagai objek gas dan memperlihatkannya dalam berbagai warna. Pada saat ini, di dalam batu hitam, berbagai warna berkedip. Dan apakah mata dewa bisa menghilangkan semua fluktuasi Reiki yang kacau, tidak dipengaruhi oleh ilusi apapun? Dengan bantuan timbal balik dari dua penglihatan, semua aura di batu hitam menjadi sangat jelas, seperti aliran beberapa aura mengambang di bola kristal. Erikin diam-diam menuliskan jumlah dan warna aura ini. Kemudian palu ribuan tempaan menghantam. Batu hitam itu seketika langsung retak, dan sejumlah besar komponen lain yang tidak berguna langsung jatuh ke tanah, dan terurai menjadi 3 keping biji roh karena hantaman palu ribuan tempaan. 2 di antaranya berukuran besar dan merupakan batu mutiara yang lebih umum. Hanya 1 yang sangat kecil, seukuran sebutir beras, sama dengan batu mutiara surgawi yang dibawa Qin Li. Ternyata fluktuasi aura itu dipancarkan oleh batu mutiara surgawi. Mengingat berbagai fluktuasi aura dalam pikirannya sebelumnya, Erikin mengerti. Setelah sadar kembali, Erikin melihat Qin Li juga memperhatikannya dengan seksama. Tampak jelas, wanita ini tidak mempercayai dirinya seperti yang dia katakan, dan takut dirinya melarikan diri. Teman seiman Qin, bisakah kita mulai mengidentifikasikannya? Qin Li bertanya saat Erikin pulih. Tidak perlu. Tapi yang mengejutkan Qin Li adalah, Erikin menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melambaikan tangan dan batu-batu hitam ini, yang terlihat sama, segera membentuk 2 baris. Dan salah satu batu hitam biasa ditangkap oleh Erikin dan jatuh ke tangannya. Batu di sebelah sini hanya ada sedikit batu mutiara surgawi, dan yang di sana tidak ada. Dan yang ada di tanganku ini, yang paling banyak. Teman seiman Qin, maksudmu, kamu sudah selesai identifikasi. Di dalam ruangan itu, seketika hening sejenak. Qin Li menatap Erikin dengan tidak percaya, matanya yang indah melebar. Dirinya sudah mengatakan, ingin Erikin menilainya sesegera mungkin, karena itu menyangkut rencana selanjutnya. Tapi tidak disangka, Erikin bisa begitu cepat. Hanya saja terlalu cepat hingga tidak masuk akal. Ini adalah batu mutiara surgawi, biji roh yang sangat langka, tidak hanya langka di zaman sekarang, di zaman kuno juga sangat berharga. Apalagi penggunaan benda ini, selain diperlukan dalam pelatihan teknik khusus, sebenarnya hampir tidak diperlukan bagi kultivator sekarang. Karena itu, tidak banyak orang yang melihat, apalagi mengerti. Dulu saat dirinya mengidentifikasi, mengundang kultivator tua dari paviliun Jubao yang telah membeli dan menjual biji roh selama ribuan tahun, dan bahkan menghabiskan waktu 1 batang dupa, baru bisa menilai 1 biji dari 3 biji.
Tetapi Erikin melihat potongan yang dia tunjukkan, mengambil batu hitam lain dan mempelajarinya beberapa saat, dan kemudian bilang sudah membedakan semua batu mutiara surgawi. Dan juga menilai yang paling banyak mengandung batu mutiara surgawi. Perlu diketahui, ini dipisahkan oleh cangkang, dan karena cangkangnya menyatu dengan Reiki, jadi sama sekali tidak mungkin bisa mendeteksi dengan kerohanian, dan di dalamnya juga ada Reiki yang kacau. Teman seiman Qin, bolehkah aku membukanya coba? Queen Li menggigit bibir bawahnya. Karena dia mempercayakan masalah ini kepada Erikin, dia secara alami percaya pada kemampuan Erikin. Tapi penampilan Erikin barusan terlalu tidak masuk akal, ini membuat Queen Li sulit untuk yakin. Baik, kamu tunggu sebentar. Setelah Erikin selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu lagi, membentuk pena dengan kedua jarinya, dan menggambar garis demi garis pada batu hitam ini. Potong di sepanjang jejak ini, tempat batu mutiara surgawi ini tidak cukup keras, jangan sampai kamu merusaknya. Setelah melakukan semua ini, Erikin kembali ke tempat duduknya untuk minum teh. Wajah Queen Li menjadi gelap, aku sekarang masih mau potong atau tidak? Kamu ini bukan hanya menilai apakah ada batu mutiara surgawi di dalamnya, tetapi juga menilai lokasi dan ukuran batu mutiara surgawi itu. Sambil menggertakkan giginya, Queen Li memutuskan untuk mencari tahu. Setelah beberapa tebasan, batu-batu hitam ini semuanya dipotong menjadi banyak bagian sesuai dengan tanda garis yang dijelaskan oleh Erikin. Di antaranya, napas Queen Li menegang. Dia melihat jejak batu mutiara surgawi yang melilit di batu hitam itu. Sekilas, masing-masing semuanya ada, dan Erikin telah memilahnya, tidak ada kelalaian sama sekali. Perlu diketahui, tetua paviliun Jubao juga bilang dirinya hanya memiliki setengah tingkat keberhasilan, sementara Erikin memiliki 100%. Dan yang lebih mengejutkan Queen Li adalah posisi potongannya, dan setiap kali tertancap di tepi batu mutiara surgawi tidak ada yang rusak. Krak-krak. Queen Li kemudian menebas dengan pedang, memotong semua batu hitam di sisi lain. Kali ini, dia benar-benar yakin. Teman seiman Qin, sepertinya aku membuat taruhan yang tepat kali ini. Queen Li menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutannya, lalu tertawa. Sebenarnya, Queen Li lebih banyak menebak-nebak tentang kemampuan Erikin. Lagi pula, Erikin tidak mengungkapkan bahwa menilai batu mutiara itu sangat sulit. Dan sampelnya juga tidak cukup banyak. Tapi wilayah rahasia galaksi akan segera dimulai, dirinya benar-benar terdorong ke situasi putus asa, jadi dengan sikap pasrah, tidak disangka taruhannya benar. Sekarang, beritahu aku di mana batu mutiara surgawi yang kamu ingin aku identifikasi, Erikin berkata. Queen Li mengeluarkan batu mutiara seukuran wijen dan kacang hijau itu dan mengangguk juga. Tebakanmu tadi benar, itu di wilayah iblis monster, teman seiman Qin, ini slip giok yang aku rekam, isinya ada di dalam, kamu bisa memahaminya lebih dulu. Erikin mengambilnya, dan kerohanian itu juga menyapu dalam slip giok. Tak lama kemudian, banyak informasi membanjiri kepala. Namun, konten ini sudah disusun oleh Queen Li, dan terorganisir dengan baik, sehingga mudah dipahami. Tanah harta karun zaman kuno. Mata Erikin berkedip aneh. Dia tidak menyangka bahwa batu mutiara surgawi yang dicari Queen Li berada di tanah harta karun, dan itu juga di wilayah klan iblis. Erikin sudah tahu sebelumnya, jalur gunung sihir terbagi menjadi dua bagian, tempat tinggal para kultivator biasa, dan wilayah klan iblis. Dirinya pernah bekerja di daerah kultivator sebelumnya, dan wilayah klan iblis, seperti jalur usus domba yang dilalui Erikin saat pertama kali datang ke jalur gunung sihir. Wilayah klan iblis itu umumnya tidak terbuka untuk para kultivator. Jika berkeliaran sesuka hati, maka akan membuat marah klan iblis,
Meskipun terbunuh, pihak manusia juga tidak akan memiliki cara untuk membalas. Bersambung.